Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jurnal 9 Petang. Pakar Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Hufron, menanggapi tim ses Cagup Cawagup Jatim 3 Tri Risma hari ini dan Gus Hans yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi perihal pembatalan keputusan KPU Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mahkamah Konstitusi mulai menggelar sidang perkara Pilkada 2024 sejak 8 Januari 2024 dan berlangsung selama 45 hari ke depan. Salah satu yang menarik perhatian yakni terkait kuasa hukum dan tim ses paslon Cagup Cawagup Jatim nomor urut 3, Risma Gus Hans, yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur 2024. Pakar Hukum Tata Negara Untak Surabaya, Hufron menyebut hal tersebut mungkin saja dapat terjadi kendati sulit mengingat selisih perolehan suara yang cukup jauh antara paslon Khofifah Emil dengan Risma Gus Hans. Hufron menambahkan tim kuasa hukum Risma Gus Hans harus dapat membuktikan pelanggaran pilkada yang dimaksud yang tersistematis, masif, dan terstruktur di dalam persidangan MK. Menurut Hufron, selisih suara yang signifikan menjadi tantangan bagi kuasa hukum paslon nomor urut 3 untuk membuktikan pelanggaran. Mereka juga harus menunjukkan adanya tindakan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Tapi jika tidak bisa dibuktikan, tentu sulit untuk menggeser posisi nomor urut 2. Selain itu, Hufron juga menyebut skenario lain yang mungkin terjadi adalah pemungutan suara ulang di wilayah tertentu seperti kasus Pilgub yang terjadi di tahun 2018 lalu. Hal itu jika kuasa hukum paslon 3 berhasil membuktikan adanya pelanggaran pada Pilgub 2024 kemarin. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa merubah keputusan KPU atau penetapan KPU bahwa calon gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah di 02 ya, Bu Khofifah dan Emil Dardak. Menurut saya tentu dengan selisih suara yang begitu besar, ada kewajiban bagi kuasa hukum pasangan calon ketiga untuk bisa membuktikan bahwa proses pilkada di Jawa Timur itu ada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Jikalau itu bisa dibuktikan bahwa memang ada perencanaan sedemikian rupa, ada pejabat yang terlibat begitu, ya misalkan dimulai di tingkat provinsi, kabupaten, sampai desa, misalkan atau di tingkat kelurahan, dan itu adalah bersifat masif sedemikian rupa di masing-masing kabupaten daerah, tentu bisa akan merubah posisi itu. Tetapi jikalau ternyata bahwa kuasa hukumnya paslon 3 tidak bisa membuktikan ini ada pelanggaran yang sangat masif, tentu agak sulit untuk kemudian menggeser posisi 02. Jika ternyata bahwa kuasa hukum misalkan 03 bisa membuktikan ada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif misalkan untuk di wilayah-wilayah di daerah tertentu, bisa saja bahwa hakim itu meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Lebih lanjut, dosen hukum tata negara di Untak Surabaya ini menambahkan, meski pemungutan suara ulang dilakukan sangat kecil kemungkinan untuk mengubah posisi paslon 2 Khofifah Emil. Dikarenakan selisih suara pada Pilgub Jatim signifikan jauh lebih tinggi dari paslon 01 maupun 03. Dari Surabaya, Alia Husnan melaporkan.